biasanya. Bapak surga, terima kasih untuk kasih yang boleh kami nikmati pada saat ini. Dalam keberadaan kami yang letih, capek, walaupun kami punya waktu untuk sedikit, untuk belajar tentang bagaimana kami menjadi usahawan UMKM melalui pelajaran sales dan marketing yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Arifin. Tuhan kuasai urapi Pak Arifin supaya menyampaikan ilmu ini boleh kami mengerti dan kami boleh berguna bagi usaha kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung mulai. Ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Kita langsung mulai atau Bapak presentasikan dulu? Sebentar ya. Jadi seperti permintaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sebelumnya 2 minggu yang lalu kan Pak Arifin menyampaikan tentang sales and marketing ya. Dan ada beberapa hal mungkin karena waktunya pendek tapi materinya panjang banyak ya. Dan ini sangat bagus sekali. Jadi ada beberapa yang ingin menanyakan lebih dalam lagi untuk tiga hal. Suaranya hilang, Pak. Baru di mic-nya di Halo? Ya. Ya, benar, Pak. Pak. Ya, sudah. Oke. Nah, jadi hari ini akan disampaikan ulang dan lebih diperdalam lagi. Dan Bapak Ibu silakan untuk bertanya lebih dalam lagi ya. Silakan. Kami persilakan Pak Arifin untuk menyampaikan materinya. Baik, kita akan memulai materi malam hari ini. Nah, sebelumnya saya minta maaf kalau suara agak bimbang ya. Memang ada gangguan di tenggorokan. Semoga semuanya bisa mendengar dengan baik ya. Suara saya cukup jelas ya. Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Jadi dari 9 dashboard hari ini kita ambil 3 poin untuk kita dalamin, kita bahas lebih lanjut, yaitu CCCMT, After Sales Service, dan Customer Certification. Ya, oke, langsung aja ya. Mungkin Bapak Ibu bisa hidupkan videonya ya, supaya kita bisa kontak, bisa lihat langsung ya, lebih enak jadinya. Oke, jadi CCCMT itu adalah coaching, counseling, consulting, mentoring, dan training. Nah, ini seringkali orang rancu dari kelima istilah ini, ketukar-tukar, ya ada mirip-mirip, serupa tapi tidak sama, terutama di coaching dan counseling. Nah, dari istilah itu sebenarnya sangat... Maaf, Pak Arifin. Ya. Pak Arifin, maaf Pak. Ya. Tolong di-add lagi Pak. Saya tadi keluar Pak, sempat HP saya terganggu. Pak, sinyal. Ini kan host Pak saya Pak. Pak Rudi, yang mana? Host. Ini ada. Oh, jadikan co-host ya? Iya Pak, jadikan co-host saja Pak. Oke, makasih Pak. Oke ya. Silakan Pak, dilanjut Pak. Oke, jadi videonya kalau bisa di depan semuanya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Jadi coaching itu, yang memberikan coaching itu namanya coach, yang menerima coaching itu namanya coachee. Kalau counseling itu namanya konselor, yang menerima counseling adalah namanya counseling. Kalau
yang memberikan consulting itu namanya konsultan. Nah, yang menerima konsultasi atau consulting itu namanya klien. Kalau untuk yang memberikan mentor, itu namanya mentor. Memberikan mentor itu namanya mentor. Yang menerima mentoring itu namanya mentee. Orang yang memberikan training itu namanya trainer. Dan orang yang menerima pelatihan training itu namanya trainee. Saya akan jelaskan perbedaannya masing-masing supaya Bapak Ibu jelas perbedaannya. Karena seringkali orang ngacak ya, terbalik-balik fungsinya, padahal ada perbedaan yang cukup jelas ya di sini. Nah, dari kelima ini yang saya akan dalamin itu hanya coaching. Yang lain saya hanya membukakan perbedaannya supaya Bapak Ibu paham. Kenapa yang saya sampaikan coaching malam hari ini? Karena coaching ini kita tidak perlu expert di bidangnya. Tapi kalau Anda menjadi konsultan, menjadi mentor, menjadi training, Anda perlu skill, keahlian di bidangnya masing-masing. Apapun yang Anda menjadi konsultasinya. Jadi konsultasi bisnis, pajak, Anda harus ahli pajak, ahli bisnis. Nah, kalau sebagai coach, itu tidak perlu. Coach ini sangat powerful, bisa dipakai untuk bisnis, bisa dipakai untuk pelayanan, dan untuk keluarga. Ya, selama kita menguasai teknik-teknik dan caranya. Memang untuk coaching itu tidak sesimpel itu, kita bisa mengerti. Sekarang ini banyak memang perusahaan-perusahaan yang memberikan sertifikasi coaching. Dan itu memang membutuhkan waktu minimal 60 jam. Nah, kalau kita kan sini kan paling berapa menit ya? Kali 40 menit ya. Untuk sesi coaching sendiri mungkin cuma hanya 10 menit. Tapi setidak-tidak ya Bapak Ibu bisa mengerti, menguasai garis besarnya. Dan memang untuk coaching itu tidak bisa tiba-tiba, kita perlu latihan, perlu jam terbang. Tapi setidak-tidaknya kita paham. Nah, tidak sulit ya. Jadi saya akan berbagi cara mudah, simple untuk melakukan proses coaching. Oke. Nah, arti kata coach ya. Coach ini sebenarnya awalnya adalah berarti kereta ya, gambar yang kiri atas. Kereta ini disebut coach. Jadi artinya memindahkan satu titik ke titik lain itu juga bisa disebut coach. Seperti yang sebelah kanan itu bus ya. Bus ini adalah disebut coach juga. Tapi ada yang coach disebut pelatih dalam dunia olahraga. Pelatih tenis, tinju, badminton disebut coach juga. Tapi yang kita akan bahas malam ini bicara coach ya, yang dimana memberikan satu proses ya, membantu setiap orang yang membutuhkan coaching untuk menemukan potensi maksimalnya. Nah, di dalam quote-nya Timothy Gawe ini, dia mengatakan coaching membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Itu membantu mereka untuk belajar daripada mengajar mereka. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih coaching? Jadi kalau saya simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa coaching itu adalah proses menolong orang lain untuk dapat menolong dirinya sendiri supaya hidup dalam tujuan Allah. Nah, karena ini adalah UKM Kristen, jadi konteksnya saya sesuaikan ya. Jadi supaya hidup dalam tujuan Allah melalui proses mendengarkan, memberi pertanyaan, dan memberdayakan serta mendampingi. Nah, ini nanti saya akan jelaskan proses mendengarkannya bagaimana, memberi pertanyaannya bagaimana, dan memberdayakannya, mendampingi. Itu yang semoga kita bisa dapat nuggetnya atau benang merahnya lah, supaya kita bisa nangkep, kita bisa praktekkan. Memang perlu pendampingan.
Oke. Nah, saya akan menjelaskan juga perbedaan coaching dengan training, mentoring, consulting, dan counseling. Ya, supaya Bapak Ibu jelas perbedaannya. Nah, yang agak mirip, serupa tapi tidak sama adalah counseling dan coaching. Nah, coaching tadi kita sudah mengetahui bahwa adalah proses menolong orang lain untuk dapat menolong dirinya sendiri supaya hidup dalam tujuan Allah melalui proses mendengarkan, memberi pertanyaan, dan memberdayakan serta mendampingi. Nah, counseling itu adalah proses menolong orang lain yang mengalami masalah-masalah mental ke arah kesembuhan atau pemulihan. Kemiripan konseling itu di teknik atau proses coachingnya. Cara-cara tadi sama, cuman tujuan dan targetnya itu sangat berbeda. Oke, maaf. Jadi ya suara masih ada lain. Saya khawatir nggak keluar suara, saya leher ini sakit. Oke, jadi intinya konseling dan coaching itu perbedaannya adalah gini loh. Konseling itu biasanya dilakukan ketika ada masalah. Kalau coaching dilakukan kapan saja, bahkan ketika tidak ada masalah. Konseling prosesnya dari masa lalu ke masa kini. Nah, kalau coaching dari masa kini ke masa depan. Nah, jadi gambaran seperti ini. Tengah-tengah itu adalah nol. Ya, jadi orang yang perlu di coaching itu adalah posisinya di sebelah kiri. Dia mungkin posisinya minus 1, 2, 3, atau minus 10. Orang yang siap di coaching, posisinya minimal harus di posisi 0. Artinya sudah move on. Ya, jadi supaya bisa move forward. Ya. Nah, jadi perbedaan coaching sama counseling adalah kalau counseling ini untuk healing psikologi, ya, kepahitan, kegagalan, ya, jadi sehingga dia nggak berani memulai lagi, ya. Nah, ini adalah proses-proses di counseling. Sedangkan di coaching itu adalah positif psikologi. Ya, orang-orang yang memang dia tidak ada bermasalah di masa lalu, dia mau maju. Bagaimana caranya? Dia mencapai kemaksimalannya. Ya. Nah, counseling ini adalah past oriented. Jadi orientasi masa lalu, sedangkan coaching itu adalah orientasi masa depan. Counseling itu adalah recovery, pemulihan. Discovery, kalau coaching itu adalah discovery, menemukan sesuatu yang baru untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Jadi kalau orang yang tidak semua orang bisa di coaching, kalau memang dia ada masalah di psikologi, ada kepahitan, masa lalu, itu orang itu tidak bisa di coaching. Artinya kalau kita ketemu tim anak buah kita, orang yang kita mau coaching itu, dia kelihatannya, wah, dia masih trauma nih. Kemarin habis dagang rugi sekian. Atau kemarin dia gagal, dia investasi. Ataupun dia kepahitan, ditipu orang, takut ditipu orang. Nah, kalau posisi kayak gini, tidak bisa di coaching. Jadi harus shifting dulu ke counseling. Dan biasanya seorang coach itu juga bisa melakukan counseling. Tapi counseling ini memang membutuhkan waktu yang lebih panjang, ya, karena pemulihan itu kan tergantung bagaimana dia menerima keadaan, dan membuka diri. Nah, jadi panjang. Nah, saya kalau ketemu kasus seperti ini, saya refer biasanya ke teman saya yang memang seorang konselor. Apalagi kalau dia cukup berat ya masalah kehidupan dia, masa lalunya. Nah, dalam hal ini biasanya konseling ini kita serahkan ke hamba Tuhan, lebih cocok, ya. Tapi kalau coaching itu adalah orang memang sudah siap, ya, dia sudah move on, dia sudah siap untuk move forward, ya. Nah, sedangkan kalau counseling ini dari minus sampai posisi 0,
bagaimana dia siap move on. Ya, jelas ya perbedaannya ya. Jadi tekniknya kurang lebih sebenarnya sama. Mengajukan pertanyaan, mendengarkan. Nah, tapi situasinya, case itu sangat berbeda. Yang satu di posisi negatif, ya, yang satu di posisi positif, ya. Nah, jadi kalau konseling itu biasanya didampingin oleh consulting, ya. Jadi orang yang kita tahu dia sudah kecewa, pernah ditipu atau kepahitan sama seseorang. Nah, kita konseling, kita korek dengan apa masalah dia. Nah, kemudian ya biasanya kita harus memberikan consulting, nasihat. Ya sudah, lupakan saja, kita mulai dari yang baru. Ya, nah, Anda siap nggak? Gitu loh. Kalau Anda tetap di masa lalu Anda, tidak merubah apapun, kondisi Anda akan makin terpuruk. Nah, itu consulting. Jadi, selain memberikan counseling dan consulting. Kalau coaching itu biasanya dengan mentoring. Ya, jadi orang ini mau maju itu bagaimana? Nah, jadi seperti contoh ya, Mike Zuckerberg, ya, pemilik Facebook, itu coaching dengan Steve Jobs ya, waktu itu kurang lebih hanya 20-30 menit. Ya, langsung dia menemukan ahanya. Yes, gitu loh. Nah, lahirlah yang namanya Facebook. Ya. Nah, jadi setelah dia dapat idenya, dan biasanya seorang coach itu mendampingin, mentoring, ya. Jadi misalnya habis coaching hari ini, nah tadi bikin schedule lagi minggu depan atau bulan depan, nah ditanya lagi bagaimana apa yang Anda sudah putuskan dan sudah dilakukan hasilnya bagaimana dan seterusnya, ya. Nah, saya akan jelaskan teknik daripada coaching, ya. Oke, nah ini adalah 3 tips sederhana coaching untuk tim Anda, ya. Yang pertama, seni bertanya. Yang kedua, seni mendengarkan. Yang ketiga adalah menangkap kata kunci. Jadi seorang coach itu harus memasang telinga untuk mendengarkan apa kebutuhan yang diharapkan daripada si coachingnya ini. Oke. Jadi seni bertanya. Dalam proses coaching, porsi berbicara coach adalah 20% dan 80% untuk karyawan atau coachingnya. Jadi coaching ini sangat powerful. Kalau sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan pelatihan coaching. Nah, zaman saya dulu, waktu saya masih aktif di Astra, ya, itu 35 tahun yang lalu lah, ya, kami sudah melakukan proses coaching. Nah, ini sangat powerful. Ini berbeda, ya. Kalau coaching, itu kan orang kita coach ini, dia menemukan jalannya atau solusinya oleh dirinya sendiri. Sehingga dia akan lebih maksimal daripada kalau kita paksa, kamu harus 1, 2, 3. Belum tentu cocok untuk dia. Nah, coaching ini kita berikan itu supaya dia menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, saat itu memang saya supervisor saya itu kenapa mereka jadi juara semua? Sebenarnya kita hanya membantu mereka untuk menemukan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya, jadi untuk membantu mereka melihat blind spot mereka, ya, spot yang mereka tidak kelihatan, kita yang membantu. Oke, nah caranya mulai bagaimana? Kita mulai mendengarkan dulu, ya. Nah, oleh karena porsi berbicara tersebut, maka coach harus lihai dalam memberikan pertanyaan. Kriteria pertanyaan yang berbobot adalah merupakan hasil mendengarkan,
bersifat terbuka, open question. Bagaimana Anda melakukan itu? Ya, dia memilih situasi keputusan A dan B. Kenapa kamu pilih A? Apa yang menjadi harapan kamu untuk kebijakan yang kamu ambil A? Gitu. Nah, dia open question. Yang ketiga adalah membantu karyawan atau coach mengamati dirinya sendiri. Jadi mengenali dirinya sendiri. Jadi sebenarnya, makanya saya bilang, coaching itu sebenarnya potensi itu sudah ada di dalam diri coach itu sendiri. Dan seorang coach itu tidak lebih hebat daripada coachnya. Cuma dia hanya bisa melihat blind spot daripada coachnya dan dia membantu mengarahkan sehingga coach itu menemukan dirinya sendiri dan merangsang karyawan untuk merangkai ide, ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang besar, ya, bahkan terbesar di Asia Tenggara, dia sudah ketemu hampir semua orang paling hebat di Indonesia, tapi nggak klik. Ketemu sama saya kurang lebih 20 menit, itu langsung klik. Apakah saya hebat? Enggak. Jadi teknik coaching. Orang yang sudah usaha 25 tahun, sudah piawai, sudah terbesar usahanya di Asia Tenggara, nggak mungkin kita mengajari dia lebih expert di bidangnya. Jadi kita masuk itu ada melalui coaching. Dia butuhnya apa, maunya apa. Pada potensi dia ada di dia semua, gitu tekniknya. Jadi prinsip dasar coaching adalah menggali kemampuan diri dari coaching. Ya, dalam hal ini bisa juga karyawan atau tim kita dengan bertanya, maka dari pertanyaan tersebut, coach membantu melakukan pengamatan terhadap masalah yang ujungnya menimbulkan kesadaran diri untuk melakukan perubahan atau strategi yang baru. Ya. Seni bertanya. Seni mendengarkan. Mendengar aktif adalah kata kuncinya. Nah, 20% kita bicara, 80% kita mendengar. Ini adalah kuncinya. Semua leader pasti tahu betapa sulitnya mendengarkan. Biasanya seorang leader kan maunya didengar. Tidak gampang. Kalau saya melakukan, ya saya waktu itu saya megang tim sales, sesama kayak pulang dari lapangan, nah setiap orang itu saya mendengarkan. Kesulitannya di lapangan apa? Hari ini ada deal nggak prospeknya? Ya, apa yang ditemui di lapangan? Apa hambatannya? Kalau belum deal, kenapa? Masalahnya apa? Kita mendengarkan, ya, lebih mudah untuk berbicara dibandingkan untuk menyimak, ya, terutama pemimpin, apalagi pendeta, ya, maunya bicara, maunya didengarkan. Jadi maka cara pertama untuk mendengarkan adalah sabaran. Anda menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan, sabar untuk tidak memberikan solusi, ya. Jadi seorang coach itu tidak memberikan solusi. Beda sama konselor, dia menasehati. Kalau coach itu dia tidak memberikan nasihat dan tidak memberikan solusi, tapi dia menggali sampai si coach ini menemukan potensi yang ada di dalam dirinya dan memaksimalkan potensi dalam dirinya itu sendiri sehingga dia menemukan solusinya sendiri yang kita sebut ahanya. Oh gitu ya. Nah, sampai dia menemukan oh gitu. Nah, padahal dia sudah tahu, cuman dia ragu. Nah, makanya seorang coach itu mendampingi, melayani seorang coach itu sampai dia menemukan. Nah, kalau begitu dia sudah menemukan, dia akan pasti lebih maksimal. Karena dia melakukannya itu dengan kesadaran. Bukan dipaksa, bukan diinstruksikan. Dalam mendengarkan sebagai coach, Anda dituntut bukan hanya mendengar, namun menyimak apa yang dijawab oleh karyawan Anda, agar Anda dapat mencerna pesan si pembicara. Ya. Nah, seni menangkap kata kunci. Nah, ini penting. Hal terakhir yang terpenting dikuasai dalam sebuah sesi coaching adalah keterampilan menangkap kunci selama karyawan Anda bicara atau coach Anda bicara. Kata kunci bisa berarti satu kata atau gabungan beberapa kata atau frase.
tujuan mengapa perlu memiliki keterampilan tersebut agar Anda bisa memahami isi cerita untuk kemudian mengajukan lebih lanjut, pertanyaan lebih lanjut. Ciri-ciri kata kunci ini sebagai berikut. Muncul berulang-ulang, nah, lebih dari satu kali. Saya sih kalau dikasih kesempatan, saya berani. Nah, kan begitu. Nah, berulang-ulang kalau dia lakukan, itu adalah stretching-nya. Atau disampaikan dan tiba-tiba berbeda, melambat, meninggi, atau datar. Ya, dia emosi, ya. Nah, jadi ini adalah kata kuncinya. Seorang coach itu harus jeli menangkap itu. Nah, dari statement itu kita mengajukan pertanyaan. Ya, ketiga hal ini perlu diingat oleh pemimpin saat melakukan coaching terhadap timnya agar hasil dari coaching memuaskan dan efektif bagi karyawan. Oke. Nah, ini teknik coachingnya. Jadi pertanyaan, power questions, ya, dengan menggunakan who, siapa, what, how, where, why, when, ya. Jadi kita nggak langsung menghakimin, menjudge, atau mengarahkan, enggak. Jadi ketika anak saya baru lulus kuliah, dia sudah diterima di satu perusahaan yang lumayan lah, artinya perusahaan besar dan gajinya pun sudah di atas rata-rata. Kalau untuk fresh graduate kan 45 juta, dia dapat di atas itu. Tapi dia bilang dia nggak mau ambil itu, dia mau jadi fotografer. Nah, inilah bisa dipakai juga teknik coaching itu untuk keluarga. Jadi kita nggak nanya, jangan kamu udah lulus dengan baik prestasi kamu, dia ambil IT dengan bahasa SAP yang sebenarnya nggak semua orang bisa ambil. Sayang dong, kita nggak seperti itu. Tapi kita tanya, dia apa? Kenapa? Why? Ya, karena saya lebih senang di bisnis fotografer. Caranya gimana? Oh, ya ada teman yang punya studio yang ngajak. Lalu kapan kamu mulai? Ya kan? Siapa teman kamu itu? Apa tawarannya? Dan di mana perusahaannya? Dan kapan mau mulainya? Nah, seperti itu, ya. Sampai akhirnya dia menemukan sendiri. Nah, jadi kita hanya memaksimalkan potensi yang ada di coaching kita itu sendiri. Begitu juga karyawan kita atau tim kita. Jadi nggak bisa kita mendikte setiap orang itu sesuai maunya kita. Tidak bisa. Ya. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Ya, potensi yang orang tersebut sama kita mungkin berbeda. Jadi kita berhasil, belum tentu dia berhasil seperti apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak bisa copy paste kepada dia. Melalui teknik coaching ini kita bertanya, ya. Nah, jadi misalnya salah, ya, target bulan ini mau jual 10. Caranya gimana? How? Bagaimana? Gitu loh. Siapa aja? Ya, kamu mau canvassing, ya. Mulai kapan? Gitu loh. Nah, terus sekali sampai dia akan ketemu, ya, berapa prospek yang dia harus cari, berapa hot prospek yang dia harus punya, dan 1 bulan 1 hari itu minimal harus cari new customer berapa, sampai dia ketemu sendiri. Nah, itu adalah kemampuan yang ada dia sendiri. Karena setiap orang beda-beda. Ada orang yang bisa kampas 10 tempat, ada yang hanya bisa 5. Nah, kembalikan ke diri masing-masing, ya, melalui power question ini. Oke, berikutnya. Nah, proses coaching ini setelah kita bagaimana mendengar, mengajukan pertanyaan, nah kita masuk kepada proses coachingnya. Jadi proses coaching itu, ya, kita pertama bangun hubungan dengan orang yang kita mau layanin atau coaching kita, ya, data pribadinya, supaya kalau dia sudah
dekat, terbuka, ya pasti dia nyampaikannya juga akan lebih terbuka. Kamu merasa nyaman dengan kita, ya. Dan kemudian juga dalam obrolan itu kita harus tanya juga apa sih outcome yang dia harapkan dari sesi coaching kita ini atau setelah coaching ini. Nah kemudian hubungan sudah dibangun, kita mulai mengobservasi, ya temukan kata-kata kunci. Yang tadi yang 3 yang sudah saya sampaikan, dengan emosi di balik kata-katanya, paraphrase atau meringkas dengan kata-kata kunci yang sama untuk persamaan persepsi, ya statement ini. Nah kemudian kita gunakan pertanyaan terbuka dari poin-poin kata-kata kuncinya itu. Oke. Nah setelah disampaikan, nah rencanakan perubahan. Begitu dia sudah mendapat, oh berarti saya harus melakukan ini. Oke, kita mendampingi untuk bersama coaching melakukan rencana perubahan. Kapan kamu melakukannya? Ya, setelah sesi ini dia mau lakukan apa, kapan, dan yang terakhir adalah kita melakukan, kita selesaikan, dampingin, menolong coaching sampai berhasil. Yaitu yang disebut mentoring, kita dampingin. Nah ini teknik-tekniknya. Ya, jadi saya hanya berbagi pengalaman saja, ya rahasia. Seringkali tim sales atau tim yang saya tangani itu juara terus, ya dari waktu saya masih di Astra, saya pengen PSU, saya juara 1, 2, 3, 4, bukan satu saja, bukan 2 saja, 1, 2, 3, 4. Nah, saya juga juara, orang bilang, oh Pak Arifin hebat, sebenarnya enggak. Kita menggunakan teknik coaching, sehingga setiap sore itu, sales balik, saya melakukan CNC, coaching and counseling. Sales yang tadinya jualan bagus, tiba-tiba anjlok. Nah, kita ngobrol, kita lihat, ini perlu di coaching atau di counseling. Oh, ternyata dia ada masalah dengan istrinya, masalah dengan orang tuanya, dengan anaknya. Nah, kita counseling. Supaya dia recovery, cepat dia bisa move on lagi, supaya bisa move forward, maju lagi. Itu aja. Jadi, kata kuncinya adalah hanya melakukan apa yang harus seharusnya dilakukan. Itu kata kuncinya. Jadi banyak orang punya potensi, tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Itu aja. Oke. Nah, yang berikutnya saya akan jelaskan consulting. Perbedaannya consulting dengan coaching. Consulting itu harus ahli di bidangnya. Makanya saya tidak bahas terlalu dalam consulting, mentoring maupun di training, karena Anda harus ahli di bidangnya. Tergantung coach Anda butuh apa. Dia butuh konsultan pajak, bisnis, marketing, atau apalah. Yang penting Anda harus ahli di bidangnya yang dibutuhkan itu. Ya, kalau saya memang lahir dari dunia marketing, domain saya memang marketing dan di bisnis. Tapi kalau saya diminta jadi konsultan teknik, ya saya mau bangun rumah nih, gimana konstruksinya, bangunannya. Saya diminta jadi konsultan teknik, nggak sanggup saya. Karena saya background saya bukan orang teknik, saya ekonomi, gitu loh. Jadi harus ahli di bidangnya. Coaching ini kita harus ahli. Saya nangani berapa perusahaan, ya, kosmetik, alat masak, ya, ada juga multi level. Dan di mana sebenarnya saya domain saya bukan di situ. Saya masak aja tidak bisa, tapi saya nangani jual alat masak. Tapi dengan teknik coaching ini, ownernya, ya, pemiliknya itu yang kita coaching sehingga dia mencapai kemaksimalannya. Padahal potensi memang sudah ada di dirinya sendiri, ya. Nah, consulting itu memberi solusi.
ya, supaya apa? Ada masalah, ya menasihati lah. Ya, makanya konseling itu perlu didampingi consulting supaya dia juga memberikan solusi, ya supaya jangan berlarut ya di masa lalunya terpuruk, ya kan, merenung diri, menyesali diri, ya kasih solusinya lah supaya dia bisa move on. Nah, coaching itu memberi pertanyaan dan parafrasa, ya ringkasan apa kata-kata kunci daripada coach ini, dan kita memberikan pertanyaan supaya dia move forward, ya mencapai kemaksimalannya. Oke. Nah, mentoring. Nah, ini consulting ya. Jadi consulting ini proses menolong orang dengan memberikan nasihat-nasihat, tips-tips, dan metode secara langsung. Ya, jelas ya. Ini ada rinciannya. Dan ini mentoring. Mentoring itu proses menolong orang lain yang dilakukan oleh seseorang yang lebih berpengalaman dengan memberikan nasihat, instruksi, dan pengajaran tentang cara untuk melakukannya. Jadi mendampingi, ya. Seorang mentor itu harus diahli di bidangnya. Bagaimana dia mendampingi mentinya. Nah, seorang coach ya tidak harus ahli. Mentor itu memberitahu apa dan bagaimana, how to-nya. Dia harus ahli. Nggak bisa. Kalau dia seorang mentor mekanik, ya dia harus lihat yang kamu bongkar mesinnya. Ini mobil baru, ini mesin baru, coba kamu bongkar. Meskipun mekanik ini sudah punya pengalaman lama, tapi mobil baru beda kan. Nah, harus didampingi, memberitahu apa dan bagaimana. Nah, coach ini memberikan pertanyaan dan parafrasa. Dia hanya bertanya. Menarik ya, memang. Tapi memang kita butuh jam terbang untuk seorang coach ya. Mentor itu mengontrol mentinya karena didampingin ya dia harus kontrol pertumbuhannya ya. Kalau coach itu hanya sebagai partner bagi coachingnya. Okay. Training adalah sebuah pelatihan bagaimana caranya seseorang menemukan potensinya dan melatih kemampuannya sehingga dapat mempraktekannya melalui kemampuan yang dimilikinya. Ya, jadi training ini tetap kita harus ahli di bidangnya, ya dong. Anda mau training apa? Ya, mau melatih apa? Tentunya Anda harus ahli di bidangnya. Dan agendanya sudah pasti. Kalau coaching itu agenda tidak agenda bisa fleksibel. Training itu kebanyakan satu arah, dari trainer ke training mengajar, ya satu arah. Nah, coaching itu melibatkan kolaborasi dan partnership, ngobrol, ya santai aja. Padahal kadang-kadang orang di coaching pun nggak sadar dia sedang di coaching, hanya diajak ngobrol. Oke. Nah, training itu memberikan knowledge dan skill kepada trainee-nya. Coaching itu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi jelas berbeda ya. Oke. Nah, berikutnya. Oke. Ini tentang CCCMP ya. Jadi sekali lagi nanti bisa tanya jawab, dan saya memang lebih mendalami di coach ya kan, supaya saudara bisa paham. Dan memang kalau tertarik, memang banyak lembaga-lembaga untuk sertifikasi coaching, memang nggak murah, yaitu bisa 9 juta, 10 juta, dan itu butuh waktu 3 hari. Dan Anda bisa certified kalau Anda berhasil melakukan coaching minimal 60 jam. Ya seperti itu ya. Tapi hari ini kita berbagi, meskipun tidak ada sertifikatnya, tapi Anda tetap bisa lakukan, baik di keluarga, di pelayanan, maupun di bisnis Anda, dengan cara yang mudah, cara yang sederhana. Oke. Yang berikutnya, after sales service. Ya. Nah, ini seringkali orang tidak atau terabaikan, lupa
after sales service. Orang hanya fokus sales, jual. Padahal after service itu tidak kalah pentingnya. Kalau Anda jual saja, sayang. Padahal data customer itu adalah potensi kita untuk repeat order kita. Ya. Nah, untuk melakukan after service itu, pertama kita lakukan adalah setelah kita kirim produknya, kita harus telepon after sales call. Pak, Bu, gimana? Oke nggak? Kalau Anda jual makanan gimana? Tesnya cocok nggak? Ya, kurang apa? Kurang asin, kurang manis, apa-apa. Kalau Anda jual mobil, bagaimana? Mobilnya oke, ya, enak nggak? Atau gimana? Ya. Jadi pokoknya setelah Anda delivery, Anda call. Coba Anda tanya gimana. Kemudian reminding call. Nah, reminding call itu adalah kalau Anda jual mobil, ingatin ini service 1.000 ya Pak, jangan lupa. Ya, atau 3 bulan. Service 5.000, service 10.000. Ini reminding call. Supaya apa? Anda ini sudah jual, customer sudah sibuk, Anda tidak dilupakan. Jadi supaya ada sesuatu yang dibicarakan, ada diingat ini yang melalui reminding call ini, supaya tetap membangun hubungan terus. Ya, yang ketiga itu adalah updating info. Ya, kalau ada produk baru, ya ada sesuatu yang baru, diinfokan, update. Nah, biasanya ya customer itu kalau mampu ya atau memang mau, biasanya kita kasih produk yang baru, itu dia akan beli lagi produk-produk barunya. Ya, jadi kalau Anda jual makanan atau buah atau apapun, nah reminding call itu biasanya dia seminggu sekali nih atau sebulan sekali order. Jadi reminding call itu bisa gini, Bu, Pak, udah seminggu mau order nggak nih? Atau sudah sebulan mau order nggak nih? Nah, jadi itu reminding call. Updating info, ada produk baru nih. Ya, kalau buah itu kan musiman. Jadi ya beda-beda terus setiap bulan. Jenis buahnya beda-beda. Kalau mobil, ya sekarang mobil elektrik, vehicle. Jadi bisa update infonya. Sekarang mobil kita ada elektrik loh Pak, Bu, gitu loh. Mau test drive lah, kita tunggu ya di showroom dan sebagainya. Ya tergantung produk yang Anda jual. Oke. After sales service, ya sederhana tapi penting, ya dan efektif. Yang ketiga, customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kalau after sales service saja tidak dilakukan, ya boro-boro customer satisfaction, ya. Jadi customer udah beli selesai, udah nggak diperhatikan, boro-boro pikirin kepuasan pelanggan. Nah, kalau perusahaan besar itu biasanya dia ada divisi yang namanya customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Caranya bagaimana? Macam-macam. Pertama itu greeting call. Greeting call itu apa? Waktu customer itu ulang tahun, melahirkan, kalau kita tahu hari raya, Natal, Lebaran, Imlek, ya tergantung lah agama daripada customer itu di share, ya kirim setiap dia ulang tahun. Ya, jadi kepuasan pelanggan itu tidak cukup dengan produk kita saja, tapi service dan perhatian. Apalagi kalau Anda jual produk-produk yang high end ya produk-produk mahal lah, yang tidak up, itu penting. Buat orang uang nggak masalah, tapi buat dia pelayanan service itu penting. Nah, yang kedua adalah feedback call. Nah, kontak ya setelah pakai 3 bulan, 6 bulan produk kita kita beli, tanya gimana ya produknya, oke nggak, ada masukan nggak Pak Bu, gitu loh. Nah, itu feedback ya. Jadi gini, seringkali customer itu nggak komplain, bukan berarti itu aman. Nah, justru yang nggak komplain ini yang bahaya.
Kalau dia nggak komplain, dia nggak puas, ya udah, dia hilang. Dia nggak akan beli sama kita lagi. Nah karena itu perlunya feedback call ini apa? Nah, bagus kalau dia apa komplain. Jadi kita tahu, oh masalahnya di mana, kita bisa perbaiki, dan begitu. Nah, yang ketiga itu survei. Ya biasanya ada format survei kepuasan pelanggan, ya. Nah, jadi produk yang kita beli ini menurut Bapak gimana, harganya gimana, apakah dia akan beli kalau bisa ada yang lebih bagus tapi harga lebih mahal, atau lebih murah tapi kualitasnya diturunkan sedikit dan sebagainya sesuai kebutuhan. Membuat survei ini bisa kita cantumkan, ya. Nah survei ini bisa dilakukan sendiri atau menggunakan lembaga survei. Nah, itu karena akibat daripada customer puas itu biasanya terjadi repeat order. Nah, kemudian referensi kepada orang lain. Yang ketiga, dia akan jadi pelanggan kita. Ya, begitu. Ya, itu sekilas dari saya. Mungkin kita akan lebih ditanya jawab saja untuk ketiga hal tersebut ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Rudi ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Arifin untuk ulasannya. Sebetulnya memang seperti Pak Arifin bilang, kalau untuk materi ini perlu waktu banyak ya, untuk konseling ya, coaching. Itu tadi kurang lebih 60 jam ya Pak ya. Tapi ya puji Tuhan dalam waktu yang singkat ini Pak Arifin bisa berikan sedikit ya, secara tapi sudah meluas tentang apa itu coaching and counseling. Halo? Ya, ya. Mas, kedengaran ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, saya ada dapat satu intinya tadi bahwa coach itu adalah coachingnya selatih dia itu adalah coaching proses menolong orang lain untuk dapat menolong dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, bagi kita yang di UMKM, apa kaitannya? Ya tentunya kita harus menggunakan ilmu coaching ini membawa orang untuk memahami produknya dan bagaimana untuk mengembangkan produknya, melakukan promosi dan sebagainya. Mungkin itu ya, kalau yang saya dapat dari itunya intinya. Terus kemudian tadi seni untuk coaching itu sangat luar biasa. Seni bertanya, seni mendengar, dan seni menangkap kata kunci. Nah, umumnya untuk yang poin kedua ini agak sulit nih Pak Ripin nih, seni mendengar. Ya. Kalau bertanya mungkin orang pinter bertanya ya, apa-apa ini dan sebagainya. Nah, kalau seni mendengar ini umumnya orang nggak suka dengar, maunya didengar ya Pak Ripin ya. Iya, betul. Nah, ini ada tantangan bagi kita pemilik perusahaan ya, atau bisnismen yang terhadap anak buahnya. Ya, kalau kita banyak bertanya, banyak ngomong, banyak bertanya, tapi tidak mau mendengar, ya akibatnya kita sulit menangkap permasalahan dia apa. Misalnya penjualannya menurun, ya, kenapa kok sepi bulan ini? Ya ini kan perlu banyak menangkap, ya, seni menangkap setiap kendala yang dialami di lapangan. Ini tuh ya. Oke, ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya perlu bertanya, ada langsung ibu bapak bertanya ya. Nanti waktunya habis kalau saya yang bertanya nanti. Silakan, Ibu Mary, Ibu Meti nih kayaknya nih. Silakan Bu Meti. Ibu Meti mau bertanya? Malam Pak. Malam, silakan. Ya, terima kasih untuk penjelasan pada malam hari ini. Maaf saya tidak saya ingin menanyakan tips apa untuk pengembangan bisnis kita untuk pemula, maksudnya yang sama sekali nggak punya teori, nggak punya pengalaman apapun gitu.
langkah-langkah apa yang harus dilakukan di awal gitu, sehingga kita tidak salah, oh harus mungkin sosial media lebih ditingkatkan, atau kita harus mempunyai toko, atau bagaimana gitu Pak, dengan keterbatasan modal yang ada. Saya rasa itu. Oke, saya jawab ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya materi Ibu yang ditanyakan adalah materi 2 minggu yang lalu. Jadi A sampai Z, seorang startup bisnis, seorang marketer butuh apa aja. Ya, jadi konteks hari ini sebenarnya dari 9 dashboard ini diperdalam hanya 3 poin. Tapi saya akan coba jawab begini. Jadi Ibu kalau baru mulai, jelas pertama produk Ibu itu apa dulu? Kalau boleh tahu produknya apa Bu? Bu Meti? Produknya apa? Halo. Ada gangguan kayaknya Pak. Ya. Kalau Ibu Meti, tahu saya seperti itu Pak, makanan-makanan kecil Pak. Oke. Kalau makanan itu harganya berapa? Jadi pertama kita harus melakukan segmentasi market dulu, ya. Nah, makanan ini yang konsumennya ini ada di segmen mana? Ya, harga dan jelas makanannya. Sehingga kita baru bisa bikin segmentasi market yang kita akan tuju. Nah, Bu Meti, silakan. Iya Pak. Produknya apa? Maksud saya kalau saya aneka snack, sama kadang-kadang sih ya untuk di awal karena sesuai dengan permintaan gitu Pak. Kan saya istilahnya tadinya kena PHK gitu Pak. Jadi saya coba ke kuliner dan saya apa yang diminta orang ya saya coba untuk menyediakan. Nah, tapi ya kebanyakan sih aneka snack gitu Pak, yang lebih ininya ke Panada sih, makanan Sulawesi. Ya, oke. Nah, kalau lihat dari produknya itu Panada, jadi market yang utama itu memang orang-orang Sulawesi itu menjadi target utama. Bukan berarti yang lainnya tidak bisa, tapi tidak semua orang suka makan pedas juga kan. Jadi ya, jadi kita kalau memang kita udah makan Sulawesi, kalau saya ini suka masakan Manado, karena saya suka pedas. Tapi kalau orang yang nggak bisa, wah Manado ini lumayan pedas, kan nggak bisa kan. Nah jadi memang kita harus targetnya ke market orang-orang Manado. Ibu posisi ada di mana? Saya di Depok Pak. Depok, ya. Iya. Nah jadi mungkin ada database orang-orang Manado yang ada di Depok dan sekitarnya itu menjadi target utama Ibu. Ya pasti mereka itu rindu sama makanan kampung halaman. Nah, itu menjadi utama. Nah setelah itu Ibu bisa kembangkan market itu untuk sosialisasi ya produk Ibu. Ya tapi ya orang kan nggak semua orang tahu Panada itu apa, gitu loh. Nah jadi perlu sosialisasi. Jadi untuk startup bisnis itu yang paling mudah itu adalah kita mulai dari segmen yang sudah ada di produk kita. Itu Bu. Saya jawab ya. Oke Pak. Justru saya maksudnya teknisnya nih Pak yang agak bingung. Maksudnya apa dulu gitu yang mungkin di 2 minggu lalu ya saya nggak ikut sih 2 minggu lalu. Ya, jadi sebenarnya teknik itu kan macam-macam produk. Ya, karena produk itu sangat menentukan. Ya, produknya enak atau enak. Ya, Ibu harus ada mentor, orang yang terbuka untuk menilai produk itu enak atau tidak enak. Jadi kalau produk kita sudah standar, baru kita belajar salesmanship-nya. Ya, jadi siapa aja, bagaimana kita mencari marketnya, ya. Jadi macam-macam sih. Kalau zaman sekarang sih mudah ya, kita bisa cari market lewat WhatsApp group, di Facebook, di Instagram, mau di TikTok,
mau di YouTube, itu bisa kita lakukan dengan biaya yang ya mungkin nggak bayar lah. Nah ini dalam 2 minggu lalu adalah digital marketing. Ya, jadi kalau Ibu mau digital marketing, ya ini sangat efektif, tidak berbayar lah. Ya, sosmed ini di handphone semua ada. Jadi produk sudah Bapak Ibu tentukan, kualitas sudah oke, Ibu cari marketnya, kemudian tekniknya itu adalah yang paling simpel adalah digital marketing. Ibu nggak usah buka toko dan lain-lain. Itu yang simpel, Bu. Nah, bisa juga Ibu misalnya pakai reseller. Kalau mau lebih cepat, berbagi nggak apa-apa. Ya, kamu jadi reseller dong, aku bagilah sekian gitu, 10%. Kan lumayan kan? Ya itu ada di sesi 2 minggu lalu, ya. Oke. Iya, Pak. Oke, silakan yang lain. Ya, terima kasih Bu Meti. Terima kasih Pak Ripin. Ya, sama-sama. Pak Agus mau tanya langsung atau ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Bagaimana menyegarkan tim? Bacakan saja Pak Rudi. Oh ya, silakan. Baca. Ya dibacakan aja nggak apa. Iya Pak Agus. Ya, pertanyaan Pak Agus, bagaimana menyegarkan tim sales supaya bergairah untuk pencapaian target sales? Begitu Pak Ripin pertanyaannya. Oke. Penyegaran itu sering juga disebut team building ya. Ya, team building untuk sales itu seringkali sales itu mentok itu karena dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan, sehingga dia jadi jenuh. Nah karena itu kita sebagai pemimpin ya, sebagai coach ya, kita melakukan penyegaran ya bisa juga dengan melakukan outing ya. Outing itu artinya kita keluar lah ya kan, satu membangun tim kalau memang timnya cukup besar ya supaya ada akapan, bisa tanya dari situ kita bisa coaching sebenarnya apa sih masalah mereka, jadi suasana itu informal ya. Bisa juga nggak usah keluar kota ya, ajak gathering makan tim di mana, ajak ngobrol ya itu. Nah kemudian itu yang efektif memang one on one ya, satu persatu kita ajak ngobrol, CNC, coaching and counseling. Nah kita akan dapat masalahnya kok ini orang tadinya jualannya bagus, kok tiba-tiba unlock jualannya gimana nih ya, ada apa, ajak ngobrol ya. Nah jadi intinya pasti dia ada masalah sesuatu, entah dia mentok di lapangan atau masalah pribadi. Nah itu yang kita harus bantu ya, supaya dia tidak terganggu hal seperti ini dan dia bisa maksimal dan dia semangat lagi. Oke, kira-kira gitu Pak Gus, jawab Pak. Oke Pak Agus, sudah cukup Ya. jelas. Ada yang mau tanya lagi Cukup, Pak? Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Ibu Kogaya dari Jayapura. Kalau nggak salah waktu itu Ibu Kogaya juga yang bertanya untuk diulang kalau bisa materinya. Untuk lebih perdalam. Silakan Ibu dari Jayapura. Ya, sambil menunggu mungkin yang lain bisa Pak Adi, Siswadi, dengan Pak Bayu juga, silakan. Atau Ibu Mary. Ya, sini ada Pak Douglas juga. Silakan Pak, kalau bertanya Pak.
Ya mungkin Pak sambil menunggu yang lain bertanya, tadi saya ulang yang tadi Pak pertanyaannya, seni mendengarkan itu Pak. Ini agak gampang-gampang susah ya Pak, mendengar daripada bertanya Pak. Nah, ini gimana Pak untuk kita sebagai mungkin kita punya tim ya, tim marketing atau sales, ya kita merasa sudah lebih senior dari mereka, ya kita lebih banyak memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan tanpa harus mendengar apa yang keluar mereka sebenarnya di lapangan Pak. Ya, oke. Ya memang kendalanya kalau orang-orang yang punya karakter dominan, orang merah, kolerik, ini memang sulit mendengar. Tapi ya kita harus respon. Bagaimana kita tahu permasalahan tim kita kalau kita nggak mau mendengar. Jadi ya kata kuncinya untuk bisa mendengar itu ya kita harus punya kerendahan hati. Kalau kita merasa udah lebih hebat, mau didengar aja, ya kita sulit mendengar. Ya maunya kita didengar. Nah kita harus punya kerendahan hati juga, apapun dia, siapapun dia, kita dengerin. Nah ini memang butuh pengendalian diri yang kuat. Ya, jadi kalau coaching itu kan sebenarnya kita tidak memberikan solusi. Padahal kita tahu solusinya loh. Ya, jadi kita nggak bilang, kenapa kamu nggak ini aja? Nggak bisa. Karena harus dari diri sendiri. Kita hanya mengarahkan. Nah, jadi karena itu kita harus sabar, kita harus punya kerendahan diri, punya hati, ya, hati Bapak, ya, apa seperti kepada anak kita yang mendengar, ya dong. Kita kan, ya kalau kita punya anak kecil atau cucu kan, wah dia banyak ngoceh. Nah, kita kan harus banyak dengar. Nah, setelah itu baru kita masuk. Kira-kira gitu Pak Rudi. Ya, ini sih Pak Rin. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bentar ya Pak, saya bacakan. Atau langsung yang punya pertanyaan bicara. Oke, mungkin melalui saya ya. Bagaimana mengatasi ketidakpastian iklim usaha dari tiap sektor usaha seperti black campaign, termasuk diskriminasi perolehan perizinan? Demikian Pak Ripin pertanyaannya. Oke. Ya. Bisnis atau usaha itu kan bukan inovasi. Jadi sangat dinamis. Berubah-berubah ya. Dan kita harus update terus ya supaya kita tidak ketinggalan dari kompetitor, baik harganya, produknya, desainnya, packagingnya, dan memang ya kita harus ikutin. Ya, jadi untuk mengikuti, menghadapi hal-hal usaha, ya kita nggak ada cara lain, kita harus ikutin terus. Ya, jadi misalnya Anda jual apa? Kalau boleh tahu, yang nanya Pak siapa namanya? Pak Douglas. Pak Douglas, ya. Pak Douglas ini usaha apa nih? Nah, ini belum diinformasikan Pak. Hah? E-commerce Pak. Apa? Belum diinformasikan Pak. Apa usahanya? Ya jadi, ya contohlah, saya misalnya, saya kan juga punya toko buah online. Nah, yang saya harus lakukan adalah setiap hari update harga. Jangan sampai kita kemahalan, juga kemurahan. Ya padahal barang lagi kosong, yang punya barang kita, ya kita harus sesuaikan. Ada peluang mendapat untung, kenapa enggak gitu. Ya. Nah, jadi kita harus ngikutin dari tiap sektor usaha kita. Nah, kalau black campaign termasuk diskriminasi, ini saya kurang jelas nih.
apakah minoritas diseminasinya atau black campaign seperti apa nih? Nah, kalau bisa diperjelas, boleh atau gelas? Ya, sebentar saya tanya dengan beliau ya. Pak, usaha apa maksudnya diskriminasi ini gimana ya Pak? Pak Douglas? Itunya kurang baik Pak. Suaranya jadi dia Pak Douglas tidak bisa langsung berbicara dengan kita Pak. Ya nggak apa-apa, di WA aja. Silakan. Pak Rudi, Ya Pak. bisa langsung tanya ke Pak Pak. Arifin Pak ya? Ya, Ya, silakan. selamat malam. Ya. Terkait sama after sales dan juga customer satisfaction ya Pak ya, kepuasan pelanggan. Ketika punya kasus tentang customer itu kita sudah supply cukup potensial, tapi karena permasalahan tagihan yang menjadi kurang istilahnya kan tidak sesuai dengan tepat waktu lah dengan komitmen, kayaknya dia menjadi kecewa gitu loh, kecewa. Bagaimana caranya untuk pendekatan supaya customer ini bisa kembali lagi gitu Pak. Terima kasih Pak Arifin. Oke, Pak Agus. Yang tidak tepat waktu, kalau boleh tahu, Pak Agus sebagai supplier ya? Supplier, ya. Ya, jadi Bapak tidak tepat waktu sebagai supplier gitu ya? Ya, jadi bukan maksudnya permasalahannya bukan kalau saya ketika supply itu tepat waktu, tetapi dari sisi customer-nya yang pembayarannya tidak tepat waktu. Pembayarannya yang tidak tepat waktu, akhirnya kita kejar, akhirnya menjadi kecewa gitu. Kayaknya sih kecewa gitu ya. Nah, bagaimana merecovery itu, gimana penyelesaiannya ya, supaya bisa menjadi mengambil lagi lah istilahnya begitu. Ya. Silakan Pak. Jadi masalah seperti ini memang kerap terjadi di dunia bisnis, ya. Ibarat duduk di atas macan, Pak. Kita keras salah, kita turun juga salah kan gitu loh, ya. Kita kerasin nanti dia putus, kalau kita nggak kerasin, ya kitanya susah. Nah, jadi kembalikan kepada kita. Kalau dagang itu kan hitungan bisnis, Pak. Ya, Bapak supply, oke, biasa janji sebulan. Ternyata dia bayarnya mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan. Oke. Nah, ada berapa pendekatan cara ya yang sifatnya persuasif. Ya kalau kita kejar-kejar pakai better collector pasti orang marah. Kita kejar-kejar dengan secara intens juga orang nggak nyaman. Tapi kalau kita nggak kejar, cash flow kita kan terganggu. Yang penting dasarnya itu adalah gini, dengan dia mulai 2 minggu atau 1 bulan, keuntungan kita masih oke nggak? Itu dulu. Kalau masih oke, ya berarti nggak masalah. Nah, kedua, harus lihat karakter customer ini. Dia mundur pembayaran ini karena apa? Ya, kesulitan cash flow atau kenapa? Nah, jadi kalau boleh tahu produk barangnya apa, Pak? Chemical. Nah, chemical ini bisa juga dia jual ke orang lain. Oke. Nah, dia ternyata dibayar orang mundur. Sehingga kemudian supplier juga dia bayar mundur. Jadi memang harus dilihat kasusnya, histori perusahaan ini bagaimana. Ya, track recordnya selama ini oke nggak? Tapi kalau track record ini jelek, artinya banyak supplier yang ujung-ujung akhir nggak dibayar. Ya, prinsip saya begini nih Pak, customer itu kita perlakukan seperti raja, tapi kita bukan budak raja. Nah ini cara saya selalu saya ajarin seperti itu. Kita butuh penjualan, kita butuh omset, kita akan melayani dia sebaik-baiknya seperti raja. Tapi kita bukan budak raja, ya. Kita udah kasih harga mepet, terus kemudian pembayarannya mundur, ujung-ujungnya kalau kita nggak untung, ya itu kan
kita kerja bakti. Nah, jadi kalau selama masih keuntungan ada spare, bisa kasih insentif. Misalnya gini, lu kalau bayar tepat waktu, saya kasih tambahan diskon sekian atau dapat barang sekian kuantiti. Selama kita masih ada hitungannya, Pak. Tapi kita lihat dulu, Pak. Customer ini nggak bayar ini, mundur ini, kenapa dulu? Kalau memang karakternya nggak baik, ya banyak juga orang-orang nggak bayar, dan track record itu juga banyak supaya nggak dibayar, sebaiknya jangan. Akhirnya ujung-ujungnya kita rugi, Pak. Itu menurut saya, Pak. Bagus. Kita memang sudah mencoba untuk istilahnya kalau masalah harga sih masih bisa fleksibel gitu ya. Tapi memang dari sisi pembayarannya kan mundurnya terlalu lama gitu ya. Ya kayaknya maunya kita mau suruh mensupli aja, tapi dengan pembayaran yang tidak jelas. Nah, akhirnya kita mencoba cari-cari tahu, ternyata mereka yang suplai cukup banyak dan cukup lama gitu loh, dan cukup besar-besar juga nilainya. Nah, itu yang menjadi cukup problem bagi saya. Kalaupun saya harus masuk lagi, akan jadi problemnya seperti itu, Pak Yoriwin. Ya, memang ada perusahaan tertentu karakternya memang seperti itu. Nah, saya pernah menjadi supplier untuk fashion juga di salah satu web store terbesar, ya. Tapi akhirnya saya putuskan saya stop. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita rugi, Pak. Daripada kalau ujung-ujungnya rugi, lebih baik saya cari pelanggan yang baru. Gitu. Nah, tapi kalau memang selama ada hitungannya, nah masalahnya ya cari tahu dia sudah dibayar belum sama pembeli dia. Nah, ada perusahaan ini dia sudah dibayar, duit kita dipakai muter. Nah, ini udah nggak benar, Pak. Ini bahaya. Tapi kalau memang dia belum dibayar juga sama perusahaan suppliernya, nah begitu dibayar dia langsung bayar kita. Ini masih bisa diperjuangkan sejauh cash flow hitungan kita masih masuk, Pak. Dan yang paling utama itu faktor resikonya, Pak. Kita harus lihat. Ya, jadi bisnis itu intinya kita cari untung, Pak. Beda kalau kita jadi sales, Pak. Kalau sales itu kan kita cari omset. Resiko kan di perusahaan. Nggak boleh omset masuk, ya. Kalau resiko nggak bayar, itu kan bebannya perusahaan. Ya paling kita punya bonus nggak keluar. Itu resikonya. Nah, kalau kita sebagai wira swasta, ya kerugian kan kita tanggung. Jadi memang harus dihitung. Apalagi zaman sekarang ini kan kita harus lihat lah ya, kalau usaha-usaha bidang yang chemicalnya itu memang lagi nggak bagus bisnisnya. Nah, kemungkinan tempat dia supply nggak mau bayar. Nah, itu Bapak harus tahu kira-kira bagaimana, dan ya mungkin bisa persuasi ini, kita butuh cash flow ya. Kamu kalau bisa ini potong deh, udah lah, sekian persen. Jadi kasih perangsang, gitu loh. Daripada dia nggak ini nggak. Tapi tergantung, kalau memang dia memang duitnya memang yang nggak berputar, oke. Karena ada supply saya kan juga supply buah, ya kan ke reseller juga. Nah, ada yang memang mereka ini belum dibayar customer, oke lah untuk beberapa hari. Meskipun dia adalah cash and carry, oke. Tapi ada juga masih beberapa hari saya melihat uangnya dipakai perputaran. Nah, ini bahaya nih. Ya, apalagi buat biaya hidup. Ini bisa ujung-ujungnya gagal bayar depannya. Jadi kembalikan lagi Pak Agus harus melihat customer ini. Jadi kita kasih insentif. Nah, kalau mau masuk lagi, ya tergantung.
ya bikin deal. Ini bisa nggak? Nah, ataupun harganya Bapak ya dihitung lah. Kalau dia bayar lamaan, Bapak hitung bunganya. Jadi bisa mutus bulan 2 bulan. Harga jualnya lebih mahal 2-3% untuk kompensasi. Selama kalau Bapak punya cash flow-nya kuat. Kalau cash flow-nya kuat juga, ya jangan juga gitu loh. Itu loh Pak Agus, saran saya. Ya, ya. Baik Pak Rifin, terima kasih Pak. Ya. Jadi Oke, Pak Agus ya, saya tambahkan lagi. Saya pernah nanganin satu perusahaan jual alat masak. Ya, kita jual kredit manual. Ya, itu high risk. Alat masak, begitu kasnya, nggak laku, nggak ada harganya. Nah, harganya kita mainin, Pak. Harganya itu ibarat kalau dia bayar 3 cicilan, modal sudah balik. Nah, biasanya 3 bulan pertama orang bayar oke. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kita kali kita mau masuk di segmen itu high risk. Kalau kita nggak kasih cicil manual, karena mereka kan karena levelnya lebih low ya. Kalau mereka nggak punya. Kalau dikasih mereka nggak punya uang. Tapi kalau mau cicil, ya high risk. Caranya gimana? Ya barangnya dinaikin. Ya, jadi faktor risikonya kita perhitungkan. Jadi yang penting 3 bulan dia bayar, kita sudah aman. Kira-kira gitu Pak. Kalau mau aman tetap mau lanjut ya. Bagus ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Rifin. Ya, silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Rifin untuk jawabannya. Saya harap Pak Agus bisa ya yang dijawab. Oke, ada yang pertanyaan lagi mungkin? Pak, berapa yang keluar karena apa namanya jaringan tadi Pak? Ibu Pogaya dari Jayapura, silakan Bu, mau tanya Bu. Ya, yang akan dijelaskan sedikit, dikenalkan sedikit oleh rekan kami. Ini Pak Abdul Hamid ya, beliau adalah salah satu pimpinan IT perusahaan Igoib ya. Saya minta waktu ya Pak, Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Setelah itu kita akan tutup. Terima kasih. Silakan Pak Hamid. Ya, suara saya kedengaran Pak, jelas ya Pak Rudi? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, jelas. Ya, terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya. Tadi saya juga mengikuti coaching. Wah, ini luar biasa sekali Pak Rifan ini. Mahal sekali Pak ilmunya Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan bisnis kita, pekerjaan kita sehari ya. Nah, saya luar biasa nih tadi melihat presentasi dari Pak Rifan itu dari awal ke akhir. Ya, mungkin nggak di depan juga, saya agak telat maksudnya. Tapi saya mengikuti, mempelajari itu luar biasa sekali. Itu kalau kita praktekkan pada pekerjaan atau usaha kita itu kayaknya luar biasa sekali Pak Rudi. Salam kenal Bapak Ibu semua ya. Saya tadi telah dikenalkan Pak Rudi. Bisa panggil saya dulu, saya dari PT Aigo ID Business Global. Mungkin sekarang kita obrol santai dulu ya Bapak Ibu. Salam kenal Pak Agus, Bu Mary, Pak Adi, Pak Bayu, Pak Priskiana, dan yang izin juga Pak Rifin ya, saya menyampaikan mungkin ya paling lama sekitar 10 menit lah, sedikit menyampaikan, menyinggung sedikit terkait dengan media promosi ya. 10 menit aja. Kita tentunya kan media promosi ini dan secara informasi saat ini itu udah hal yang paling penting dalam bisnis. Gimana kita bisa memperkenalkan informasi bisnis kita atau produk kita dengan cara promosi. Saat ini
suka atau tidak, kita itu udah ada di era digital dan terus setiap harinya berkembang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, setiap hari teknologi akan berkembang. Nah, kelebihannya bagi kita yang emang suka dengan era digital akan merasa lebih mudah, baik itu dalam sisi promosinya atau mengembangkan bisnis. Misalnya apa? Pertama, yang pasti paperless. Kita nggak terlalu banyak harus, contoh kalau promosi kita cetak brosur ini, pamflet ini, baliho dan sebagainya. Dengan digital kita bisa lebih irit kos-kos tersebut, gitu ya. Pertama paperless-nya. Yang kedua, bisa juga jangkauan. Kalau kita misalnya dengan offline, kita hanya bisa menjangkau customer yang memang sama kita face to face, atau dia bisa melihat promosi kita seperti brosur, baliho dan sebagainya. Tapi kalau dengan online, mau antar kota, antar kabupaten, antar pulau, bahkan antar negara pun bisa melihat. Orang di Singapura, di China bisa melihat produk. Sebaliknya mereka juga bisa berpromosi kepada kita dengan media internet. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau misalkan kita belum masuk, ya selesaikan gitu kan. Nah, yang ketiga pasti ini misalnya tadi dengan paperless-nya, jangkauannya pasti ke biaya. Kalau kita promosi ingin misalkan menjangkau pasar luar pulau dulu misalnya, kita ingin jangkau misalnya market di Sumatera, kita di Jawa, tentu butuh promosi, butuh biaya yang besar. Nah, dengan online kita bisa menghemat itu. Nah, itu contoh seperti ya paperless, jangkauan dan biaya, dan pasti ada hal-hal lain. Kebetulan karena tadi juga saya diperkenalkan kan saya dari Ego ID, memang kami itu di bidang IT solution yang menciptakan berbagai solusi aplikasi untuk para UMKM khususnya. Jadi memang sebetulnya kami juga ada beberapa webinar dan UMKM, dan kami juga ada grup dengan UMKM di Telegram itu sekitar 8.000-an atau 9.000 saya lupa, pokoknya sekitar segitu. Nah, mungkin yang bisa dikenalkan di dalam sesi ini, kita ada aplikasi namanya Kumi. Namanya aplikasi Kumi ini kayak yang tadi, jadi sebagai media promosi kita, sebagai katalog kita dengan beberapa keuntungan. Misalnya pertama, dengan domain sendiri. Kalau misalnya anggaplah satu teman kita ada Nunis Kitchen, dia pakai domain nuniskitchen.id. Jadi brandnya udah kelihatan. Orang kalau mau lihat webnya Nunis Kitchen, tinggal buka nuniskitchen.id. Yang kedua, sebagai katalog produk. Jadi semua produk-produk Nuniskin ini ada di dalam website tersebut. Yang ketiga, bisa bertransaksi langsung di sana, bisa bayar pakai bank transfer, BCA, Mandiri, BNI dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang paling beda dengan marketplace lain adalah kita di Kumi ini punya aplikasi reseller. Jadi yang nggak ada di marketplace lain tuh, kalau misalkan di OMK ini ada, misalnya di merchant yang pakai Kumi ini ada reseller, dia bisa kelola resellernya itu dengan mudah tanpa harus ada face to face atau komunikasi lagi, karena dibuatkan website untuk resellernya, cara penjualannya pun lebih mudah. Nah, nanti mungkin saya akan share web contohnya di akhir ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu nggak harus pakai aplikasi Kumi. Jadi sebenarnya ini hanya perkenalan aja. Kita bersantai dulu. Sebetulnya balik ke yang tadi lagi, suka atau tidak, teknologi terus berkembang. Nah, kita bisa lihat dari brand-brand, mulai yang brand kecil sampai brand yang besar. Ketika emang mereka tutup mata terhadap digital, ya mereka kewalahan. Ya mungkin yang kita nggak sebut brand, anggaplah ojek offline itu ya, ojek pangkalan. Kalau mereka tidak mau buka pemikiran untuk bisa gabung ke online, maka ya mereka akan terus tergusur oleh teknologi. Contohnya, kalau misalkan brand besar yang jualan apa namanya, yang jualan store baju itu tidak mau masuk ke online, ya itu kan tergerus pasarnya. Makanya sekarang kita bisa lihat Ramayana, terus apa Matahari itu masuk ke mereka punya khusus, dan bahkan market besar pun sekarang udah banyak buat khusus untuk mereka bisa jual online. Nah, jadi ini untuk balik ke sana. Jadi intinya ya
kita ingin mengedukasi para UMKM, yuk kita sama-sama itu masuk kepada era digital. Banyak yang bisa dimanfaatkan, pertama itu. Yang kedua juga bisa marketplace, walaupun pada prakteknya berdasarkan pengalaman kita nggak gampang UMKM itu bisa masuk ke marketplace, bisa ada yang beli, dia udah upload ke Tokopedia, ke Shopee, kenyataannya itu untuk sampai di titik bisa ada yang beli itu lama banget. Nah, yang kedua juga bisa bikin website sendiri. Kan sebenarnya banyak ya yang bisa buat website itu di internet, tinggal cari jasa pembuatan website. Kendalanya pertama di biaya. Kata-kata biaya buat itu ya paling murah tuh sekitar 3 juta Indonesia. Murah. Itu juga setiap tahun ada yang dibayar. Kemudian setelah jadi apa yang maintenance itu susah. Jadi nggak ngerti apa yang harus diupdate, akhirnya hubungan biaya lagi. Yang kedua. Atau bisa juga manfaatin sosial media. Sosial media juga nggak segampang yang kita pikirin. Jadi seperti ini Anta berata lah, ini online tuh banyak yang harus kita pelajari, yang harus kita lewati. Itu konsentrasi dan fokus khusus. Nah itu untuk bisa masuk ke online marketingnya emang bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika udah berhasil, manfaat-manfaat tadi itu bisa kita rasakan luar biasa sekali. Tadi kan kayak jangkauan itu lebih luas, kita bisa promosi lebih murah dan sebagainya. Nah, nanti saya share contoh website yang menggunakan aplikasi Kumi di Chrome. Nah itu kurang lebih saya mungkin share sekarang ya. Saya akan share sekarang. Nah ini contoh klien kita yang pakai website ini, Nah ini UMKM juga, dia udah pakai aplikasi kita. Jadi di sana itu saya sambil share screen. Jadi Pak Rudi, share Rudi ya, boleh Pak? Silakan. Masih disable Pak Rudi? Ini apa share screen? Oh, saya bukan Pak Rudi ya. Oh, apa? Itu nanti ini aja. Silakan diakses contoh dari aplikasi Kumi yang dipakai oleh salah satu klien kita, nuanskitchen.id. Nah itu contohnya kalau misalkan mau lihat katalog seperti apa, transaksi kayak gimana tuh bisa dilihat itu. Itu dari saya mungkin sebagai penutup. Terima kasih atas waktunya Pak Rudi, Pak Ripin, dan teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Pak Rudi ya. Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman semua. Pak Rudi. Pak Rudi kayaknya sinyalnya. karena Atau ke-mute Pak Rudi, ke-mute. Maaf ya. Terima kasih Pak Dudu. Paparannya walaupun waktunya sangat pendek ya. Tadi juga kita telat karena beberapa teman-teman mengalami kesulitan jaringan ya. Jadi tadi agak telat, jadi kita terlalu mepet ya. Ya nanti materinya kalau bisa Pak Dudu saya minta dimasukkan di grup ya Pak. Oh ya, boleh Pak. Boleh nanti di-share. Oke, Bapak-bapak yang masih tinggal mungkin karena tadi sudah ada izin ya beberapa karena waktunya sudah di sana aja Papua sudah jam 12 ya. Nah, jadi sebelum kita tutup seperti biasa, Pak Dudu boleh live juga boleh, ikut juga boleh. Baik Pak. Terima kasih Pak Rudi ya. Ya. Terima kasih Pak Dudu. Ya, selamat malam Pak Rudi, Pak Ripin, dan Bapak Ibu semua. Malam. Ya Pak Dudu. Selamat malam. Ya Pak Agus. Pak Agus. Halo. Ya Pak. Iya Pak. Pak Agus. Boleh tutup dalam doa Pak. Terima Baik, kasih Pak. untuk waktunya Pak. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh ikut webinar tentang marketing ini Tuhan. Biarlah ini menjadi pencerahan bagi kami semuanya, menjadi bekal untuk kami Tuhan melakukan untuk menopang kerepotan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Pak Ripin, Kau berkati Pak Rudi Samping Tuhan.
dalam menjadi berkat bagi kita semuanya. Kami serahkan Tuhan webinar ini dan kami akhiri Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Arifin. Oke, izin rep ya Pak. Terima kasih Pak Arifin, terima kasih Iya, Pak Rudi. izin rep ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Mary. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Arifin.